把戒指。 Halo bosku, balik lagi bareng Mimin di Bos Drama. Lama tidak berjumpa bos. Gimana nih kabar kalian? Mimin berharap sih selalu baik-baik dan bahagia bosku. Kali ini Mimin kembali membawakan alur cerita drakor yang seru banget, yang pastinya selalu bikin deg-degan saja nih. Drakor yang ini berjudul Kill It. Drakor yang tayang di tahun 2019 ini memiliki genre drama laga misteri gitulah bos. Jadi pastinya akan ada banget plot twist di dalamnya. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja kita simak sinopsisnya. Drama ini menceritakan tentang Kim So Hyun yang merupakan pembunuh bayaran yang berkedok sebagai dokter hewan, yang mampu menyelesaikan tugasnya dalam membunuh target tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Jasanya sering disewa oleh individu maupun organisasi dengan bayaran yang mahal. Bahkan jam terbangnya sebagai pembunuh bayaran sudah menjangkau berbagai belahan penjuru dunia. Saking profesionalnya, belum seorang pun mengetahui identitas asli So Hyun. Kendati demikian, jauh di lubuk hatinya merindukan kasih sayang dari orang lain. Hingga suatu ketika, seorang klien meminta So Hyun untuk membunuh seseorang dengan imbalan informasi tentang masa lalunya. Sementara itu, Hyun Jin yang merupakan seorang detektif melakukan penyelidikan pembunuhan berantai. Penyelidikan yang dilakukan oleh Hyun Ji ini membawanya pada sosok So Hyun, seorang yang ia curigai berhubungan dengan kematian kekasihnya. Hyun menemukan fakta yang mengejutkan tentang masa lalu So Hyun yang ternyata berhubungan dengan masa lalunya sendiri. Bahkan dalam drama ini banyak sekali plot twist dan kejadian yang tidak disangka-sangka. Daripada penasaran, mending kita simak saja langsung ke alur ceritanya. 의뢰인을 찾으려 했다. Cerita ini diawali oleh seorang anak lelaki yang sedang dilatih oleh seseorang bernama Pavel, tentunya untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Saat itu anak tersebut dilatih untuk membunuh seekor anjing agar ia terbiasa tidak memiliki perasaan dan bisa menjadi seorang pembunuh bayaran seperti Pavel. Ngeri kali bos. Namun rupanya anak tersebut tidak tega menembak anjing yang diperintahkan oleh Pavel, yang mana membuat anak tersebut mendapatkan hukuman dari Pavel. Tapi justru anjing yang menjadi targetnya itu malah membantu dan menemaninya untuk menghadapi kerasnya latihan dari hukuman Pavel. Singkat cerita, 16 tahun berlalu. Kini anak tersebut yang diketahui bernama Kim So Hyun itu telah tumbuh dewasa. Tentu kini ia telah menjadi seorang pembunuh bayaran profesional. Sedangkan Pavel sendiri saat itu sudah tidak sehebat dulu, di mana Pavel mengalami penurunan dalam kinerjanya sebagai pembunuh bayaran karena penyakit yang ia derita. Karena penyakitnya itu, Pavel kemudian memberikan So Hyun sebuah foto masa lalu yang tidak sama sekali diingat oleh So Hyun. Pavel juga menceritakan sedikit tentang So Hyun, di mana dulu ayah So Hyun pernah meminta dirinya membunuh So Hyun. Pavel pun tidak mengerti apa motifnya. Namun Pavel malah mengabaikan tugasnya dan memilih untuk membesarkan So Hyun. So Hyun yang mendengar itu merasa tidak peduli karena telah menganggap hanya Pavel lah keluarga satu-satunya yang ia miliki. Ia kemudian malah mengajak Pavel untuk pergi ke Vladivostok karena ingin liburan dan memancing di sana. Pavel yang mendengarnya merasa sangat bersalah karena selama ini telah memperlakukan So Hyun dengan sangat keras. Kemudian So Hyun pun tertidur. Saat itu ia bermimpi sedikit tentang masa lalunya, yang tentunya membuatnya terbangun dan segera menemui Pavel. Namun ia tidak menemui Pavel di sana. So Hyun pun tiba-tiba langsung teringat jika Pavel pasti pergi ke markas mafia untuk mengerjakan tugas terakhirnya, yaitu adalah membunuh ketua mafia itu. Menyadari kondisi Pavel saat itu, So Hyun pun segera menyusul Pavel. Benar saja, di sana Pavel yang sedang mengincar ketua mafia tidak mampu menembakkan senapan karena penyakit yang ia alami.
Namun karena inilah adalah misi terakhirnya, Pavel pun nekat masuk ke markas mafia untuk menghabisi si ketua mafia itu secara langsung. Namun kedatangan Pavel disadari oleh anak si ketua mafia yang bernama Karimov. Karimov pun langsung menyiksa Pavel dan memintanya untuk mengaku ke siapa orang yang menyuruhnya. Tapi karena Pavel begitu profesional, ia pun rela mendapatkan siksaan daripada harus mengaku siapa orang yang telah menyuruhnya. Sedangkan di sisi lain, Sohyun yang mengetahui Pavel sedang disiksa langsung mencari dan menghabisi si ketua mafia. Sohyun juga meminta si ketua mafia untuk mengumpulkan anak buahnya agar Sohyun bisa menolong Pavel. Namun saat semua anak buahnya berkumpul, ternyata si ketua sudah tewas. Bahkan tidak lama, sebuah ledakan pun terjadi. Karimov yang juga berada di sana selamat dari ledakan dan terlihat begitu dendam dengan Sohyun. Sementara itu, Sohyun yang berhasil menolong Pavel segera membawa Pavel dan akan mengobati lukanya. Namun karena lukanya parah, Pavel pun melarang Sohyun untuk mengobatinya. Pavel justru meminta maaf pada Sohyun dan memintanya hidup secara normal. Hingga tidak lama kemudian, Pavel pun juga tewas. Di tempat lain, ada seseorang yang bernama Philip yang merupakan partner Sohyun yang biasa memberikan Sohyun klien. Saat itu Philip didatangi oleh seorang wanita yang meminta agar Sohyun melakukan tugas membunuh dengan imbalan yang besar. Namun Philip menolak karena tahu kondisi Sohyun yang tengah berduka. Tapi wanita itu mengatakan jika Sohyun akan menerima pekerjaan darinya jika telah melihat foto yang wanita itu berikan. Philip yang tidak mengerti itu langsung menghubungi Sohyun dan memberitahunya. Sohyun yang melihat foto dari Philip langsung terkejut karena foto itu mirip dengan foto yang Pavel berikan sebelumnya. Yang sebelum itu Philip memberitahu Sohyun untuk pergi dari tempatnya karena Karimov telah datang untuk balas dendam. Sohyun pun segera pergi untuk mengamankan dirinya. Setelah dirasa aman, Sohyun menghubungi Philip dan bertanya tugas apa yang diinginkan wanita itu. Philip lalu menjelaskan kalau wanita itu meminta Sohyun membunuh 6 target dan di setiap satu target yang berhasil dibunuh, maka wanita itu akan mengirimkan satu foto untuk Sohyun. Sohyun yang mulai penasaran dengan masa lalunya menerima tawaran itu. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, di sebuah tebing Sohyun berhasil membunuh targetnya, seorang lelaki yang saat itu tengah berburu rusa. Scene kemudian berganti di mana seorang detektif wanita bernama Do Hyun Jin tengah menyelidiki kasus kematian lelaki yang telah dibunuh oleh Sohyun sebelumnya. Dengan intuisinya, Hyun Jin merasa kalau kematian lelaki itu berhubungan dengan pembunuhan berantai. Lalu saat Hyun Jin perjalanan pulang, tanpa sengaja ia bertemu dengan Sohyun yang akan mengobati rusa yang terluka. Hyun Jin yang melihat Sohyun mengerjakan itu sendiri, bergegas turun dan membantu memanahkan obat bius ke rusa tersebut. Ia bahkan merelakan syalnya untuk menutupi rusa itu agar tidak panik. Namun Sohyun mengembalikan syalnya dan tidak mengucapkan terima kasih sedikit pun, di mana hal itu tentu membuat Hyun Jin menggesa. Sohyun lalu mengambil syal Hyun Jin dan memberikannya kartu nama jika Hyun Jin ingin mengambil syalnya. Sohyun kemudian segera kembali ke klinik hewan yang kini menjadi usahanya. Ia menyewa sebuah tempat kepada seseorang anak SMA bernama Sulgi. Sulgi sendiri adalah seorang anak yatim piatu kaya raya karena ditinggali warisan oleh kakeknya. Meski Sohyun cuek, namun Sulgi ini tetap tertarik dengan Sohyun karena selalu mencoba mencari perhatian dari Sohyun. Di sisi lain, Hyun Jin menerangkan hasil penyelidikannya dan menganggap jika pria yang tewas sebelumnya adalah korban pembunuhan berantai. Namun tidak satu pun rekannya percaya dengan keterangan Hyun Jin.
mereka malah telah menemukan bukti yang diduga sebagai tersangka pembunuhan. Tidak lama kemudian, mereka pun menangkap pelaku yang diduga sebagai pembunuhan itu. Ia adalah seseorang lelaki yang menjadi pecandu narkoboy yang juga memiliki usaha rumah makan bersama dengan istrinya. Di mana tempat makan itu juga menjadi tempat makan langganan Sohyun. Sepertinya, Sohyun telah menargetkan lelaki itu karena kesal lelaki itu terus melakukan KDRT pada istrinya. Setelah tugas pembunuhan itu selesai, Sohyun mendapatkan sebuah foto yang menunjukkan sebuah rumah. Sohyun lalu mendatangi rumah itu meski ia tidak ingat apapun. Tapi tiba-tiba sebuah bom meledak di rumah itu. Dan untungnya saja dengan pengalamannya Sohyun pun selamat. Sohyun pun lalu menyadari jika kliennya ini adalah orang yang berbahaya. Kemudian di lain hari, Sohyun mendapatkan target selanjutnya. Sohyun pun menyadari jika target selanjutnya itu adalah Hyunjin. Saat Sohyun tengah bersiap untuk membunuh Hyunjin, tidak lama kemudian, Hyunjin pun datang ke kliniknya dengan membawa seekor kucing yang tidak sengaja ia tabrak. Sohyun pun lalu mengabaikan tugasnya dan segera menolong kucing tersebut. Kucing itu lalu berhasil ia selamatkan. Dan dari sinilah bos, kedekatan mereka dimulai. Karena Hyunjin terlihat tertarik dengan Sohyun. Padahal Hyunjin sendiri tidak mengetahui jika dirinya tengah menjadi target yang akan Sohyun bunuh. Karena Sohyun sendiri telah berhasil mengumpulkan 4 foto yang berkaitan dengan masa lalunya. Jadi jika ia berhasil membunuh Hyunjin, maka akan semakin mudah ia mengingat masa lalunya. Keesokan harinya, Hyunjin mendatangi gedung milik Solgi untuk mencari tempat tinggal baru. Namun Solgi yang melihat Hyunjin seperti tertarik dengan Sohyun pun berusaha agar Hyunjin tidak jadi menyewa gedung miliknya. Namun Hyunjin semakin ingin tinggal di sana karena dirasa cocok dengan gedung itu. Kemudian keesokan harinya, Solgi ternyata sudah diincar oleh pamannya yang ingin meminta harta Solgi. Saat paman Solgi akan menculiknya, Sohyun pun datang untuk menolongnya. Namun saat itu, ia dicegah oleh Hyunjin yang meminta Sohyun untuk diam karena dirinya lah yang akan menghabisi si penculik itu. Sehingga Hyunjin pun akhirnya terlibat perkelahian dengan paman Solgi dan anak buahnya. Tapi diam-diam Sohyun juga membantunya. 못 알아 처먹네. Scene kemudian berganti, memperlihatkan seorang lelaki bernama Jae-hwan yang terlihat memiliki kekuasaan. Di mana Jae-hwan sendiri adalah ayah sambung dari Hyunjin. Jae-hwan juga terlihat tertarik dengan para korban yang dibunuh oleh Sohyun. Entah apa alasannya, namun sepertinya Jae-hwan menyembunyikan sesuatu. Lalu di lain waktu, Hyunjin sedang menangani kasus yang melibatkan mafia yang terduga penjualan manusia. Ia dan timnya pun segera menyusun rencana untuk mencari bukti agar pihak polisi segera menangkap mafia itu. Tidak lama kemudian, Hyunjin mendapatkan telepon dari ibu angkatnya. Dengan ketakutan Hyunjin, ia pun segera pulang ke rumah. Ibu angkat Hyunjin ini memang sangat terobsesi untuk menjadikan Hyunjin sebagai balerina. Namun ia sangat kecewa karena Hyunjin malah memilih menjadi seorang polisi. Meskipun Hyunjin diasuh oleh keluarga kaya raya, namun hidupnya selalu penuh dengan tekanan dari pihak orang tuanya, di mana hal itu menjadi trauma tersendiri bagi Hyunjin. Di lain hari, Sohyun yang berada di kliniknya tiba-tiba mendapatkan pesan dari akun milik Philip. Namun saat mengkonfirmasi pada Philip, ternyata akun milik Philip telah diretas oleh Karimov yang mencoba mencari keberadaan Sohyun.
Sohyun yang kesal langsung meminta Philip untuk membagikan alamat keberadaan Karimov. Ternyata Karimov sedang berada di markas sebuah geng yang sedang dimata-matai oleh Hyunjin. Hyunjin yang saat itu tengah menyamar entah bagaimana bisa ketahuan sehingga membuat para anggota geng menginterogasi Hyunjin. Untung saja Sohyun tiba-tiba datang untuk membantu Hyunjin, sehingga tidak lama petugas kepolisian pun juga segera datang. Sedangkan Hyunjin sendiri berusaha untuk mengejar Karimov dan mencoba menodongkan pistol kepadanya. Namun ternyata Karimov jauh lebih cepat dalam menggunakan pistolnya yang membuat Hyunjin dalam bahaya. Tapi tiba-tiba Sohyun kembali datang untuk menyelamatkan Hyunjin. Tapi karena Hyunjin tidak tahu jika itu adalah Sohyun, ia malah menodongkan pistolnya pada Sohyun dan memintanya untuk mengaku. Hal itu membuat Karimov memiliki kesempatan untuk kabur. Untungnya rekan Hyunjin datang dan membuat Hyunjin lengah, sehingga Sohyun bisa kabur untuk kembali mengejar Karimov. Saat itu, Karimov yang kabur menggunakan mobil curian berhasil dikejar oleh Sohyun, namun karena ia akan menabrakkan diri ke anak-anak, membuat Sohyun mengambil alih setir dan menabrakannya ke sisi yang lain, sehingga Karimov pun kembali kabur. Hyunjin pun meminta temannya untuk mengambil kamera CCTV untuk melihat tabrakan yang melibatkan Karimov dan Sohyun itu. Di sana Hyunjin melihat sepertinya Sohyun memiliki motif tersendiri yang membuat Hyunjin penasaran dengan lelaki bermasker itu. Di sisi lain, anak buah Karimov berhasil menemukan Philip dan membawanya untuk diinterogasi tentang keberadaan dari Sohyun. Scene lantas berganti memperlihatkan Jae-hwan bersama rekannya, yang mana ternyata pembunuhan yang terjadi ini berkaitan dengan masa lalunya. Di mana kala itu Jae-hwan terlibat cekcok dengan temannya yang bernama Hyunwoo karena masalah bisnis yang ilegal yang Jae-hwan jalani. Hyunwoo yang tidak ingin terlibat pun memilih mundur dari bisnis itu. Sedangkan Jae-hwan yang serakah dan memilih meneruskan bisnis tersebut berusaha menghabisi Hyunwoo dan keluarganya agar tidak ada yang membeberkan bisnis ilegal itu. Namun saat itulah ternyata Hyunwoo berhasil selamat. Dan Jae-hwan yang yakin pembunuhan yang terjadi akibat ulah Hyunwoo berusaha menyingkirkan saksi pembunuhan keluarganya. Jae-hwan pun takut jika setelah ini Hyunwoo berusaha menghabisinya. Maka dari itulah Jae-hwan meminta rekannya untuk segera menemukan Hyunwoo. Kemudian pada malam harinya, saat Sohyun tengah mengobati luka di wajah Hyunjin, ia tiba-tiba melihat Karimov yang berada di luar kliniknya. Keesokan harinya, Hyunjin dan Solgi menjadi lebih akrab dan bermain sebuah game bersama. Tanpa sengaja Hyunjin melihat luka di jidat Solgi di mana mirip dengan anak yang menjadi saksi pembunuhan rekannya. Namun Solgi tidak mau membahas luka itu dan memilih pergi. Sedangkan Sohyun yang melihat kedatangan Sohyun semalam merasa jika Karimov sedang mengincar Hyunjin. Untuk memastikan keselamatan Hyunjin, Sohyun pun diam-diam mengikuti Hyunjin. Namun ia tidak melihat Karimov di sana. Tapi tiba-tiba saja Sohyun teringat jika mungkin yang Karimov incar ini justru adalah Solgi. Sohyun pun segera menemui Solgi, namun ia tidak melihat Karimov di sana. Lalu setelah mengantarkan Solgi untuk pulang, Sohyun pun memberikan Solgi peluit yang bisa dia tiup saat berada dalam bahaya. Tapi Solgi malah menggunakan peluit itu untuk terus mengerjai Sohyun agar terus datang menemuinya. Hingga suatu saat, ia meniupkan peluit itu yang datang justru adalah Karimov. Karimov pun langsung menyerang Solgi yang membuatnya kesulitan meniup peluit untuk memanggil Sohyun. Tapi tidak lama Sohyun datang dan segera menghajar Karimov. Melihat luka yang didapatkan Solgi membuat Sohyun mengkesal dan akan membunuh Karimov. Namun Solgi yang saat itu tengah ketakutan membuat Sohyun mengurungkan niatannya dan membiarkan Karimov untuk kabur. Setelah itu Sohyun pun segera membawa Solgi ke rumah sakit.
Diam-diam, ternyata Sohyun berhasil menaruh pelacak di baju Karimov yang membuatnya bisa melacak keberadaan Karimov. Setelah memastikan Solgi aman, Sohyun pun segera pergi ke lokasi Karimov. Sampainya di sana pun, ia langsung menodongkan pistol dan melukai kaki Karimov. Saat itu, Karimov yang sedang memohon ampun agar tidak dibunuh, berjanji akan menceritakan masa lalu Sohyun. Namun sepertinya kesabaran Sohyun sudah habis dan memilih untuk menembak kepala Karimov daripada mendengar ocehannya. Pada saat itulah Solgi tiba-tiba kembali teringat hal yang membuatnya trauma, yaitu kematian kakeknya yang dibunuh oleh Pavel. Saat itu Pavel juga membunuh wartawan yang menjadi saksi pembunuhan kakeknya. Pavel yang saat itu juga berniat akan membunuh Solgi tiba-tiba dihentikan Sohyun yang membuat Solgi merahasiakannya hingga kini dan memilih menganggap Sohyun sebagai kakaknya. Di sisi yang lain, kabar kematian Karimov telah Hyunjin ketahui. Setelah melakukan identifikasi, Hyunjin kemudian menghubungi Solgi. Namun saat Solgi mengangkat telepon Hyunjin, Sohyun keburu datang. Saat itu Solgi mengatakan pada Sohyun jika ia ingin menghapus tanda luka di dahinya dan menghapus ingatan dari masa lalunya. Mendengar hal itu melalui telepon, Hyunjin pun langsung yakin jika Solgi ini adalah saksi kematian dari rekan wartawannya. Lalu segera Hyunjin mencari informasi tentang Solgi. Di sisi lain, Jae-hwan yang sedang mengejar anak buahnya tidak becus dalam menjalankan tugasnya. Karena ternyata ia mendapat informasi jika Hyunwoo masih hidup. Sedangkan Hyunjin di kantor kembali menyelidiki siapa sebenarnya lelaki bermasker itu. Saat sedang menyelidiki, atasannya meminta Hyunjin untuk berkenalan dengan jaksa baru di kantornya. Namun Hyunjin kesal karena jaksa itu justru mengabaikannya. Kemudian suatu malam, Philip kembali memberikan Sohyun target baru yang harus dia eksekusi. Namun karena setiap target memiliki kaitan dengan masa lalunya, kali ini Sohyun ingin mengetahui dulu siapa targetnya saat ini. Ternyata kali ini merupakan politikus yang akan mencalonkan diri dalam pemilu. Sohyun pun menyamar untuk mengetahui informasi politikus tersebut. Ternyata ia adalah kenalan dari Jae-hwan. Hingga kemudian Sohyun berpura-pura mendekati putri politikus itu sebagai dokter hewan yang sedang dibutuhkan oleh putri politikus tersebut. Kesempatan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Sohyun untuk menaruh beberapa penyadap dan masuk ke ruangan politikus itu untuk mengambil beberapa dokumen. Di tempat yang lain, Hyunjin diajak makan oleh jaksa baru di kantornya. Jaksa yang diketahui bernama Hyun Jae ini akan memberikan informasi yang Hyunjin butuhkan jika mau makan malam dengannya. Hyunjin pun langsung mengiyakan ajakan itu. Namun karena saat itu Hyun Jae mabuk, Hyunjin pun tidak mendapat informasi apapun. Tapi keesokan harinya, Hyun Jae menitipkan sebuah berkas untuk Hyunjin. Di mana berkas itu adalah informasi tentang para korban pembunuhan berantai yang merupakan saksi dari kebakaran di rumah Hyunwoo. Dan semua itu juga berkaitan dengan panti asuhan yang merupakan tempat tinggal Hyun Jae di masa lalu. Sedangkan di tempat lain, Philip akhirnya mendapatkan informasi tentang dokumen yang dibawa oleh Sohyun dari markas politikus, di mana berkas itu berisi informasi tentang pekerjaan politikus dulu di sebuah panti asuhan. Sohyun pun segera pergi ke panti asuhan itu, yang ternyata Hyunjin juga pergi ke sana. Di sana Hyunjin kembali mengingat masa lalu kelamnya ketika tinggal di panti asuhan. Sementara itu, Sohyun pun sedikit mengingat masa lalunya, di mana ia juga pernah tinggal di panti asuhan itu. Ia juga memiliki teman perempuan yang selalu membantunya dengan menuliskan surat berbentuk pesawat. Namun karena panti asuhan itu sudah lama terbengkalai, Sohyun pun tidak mendapat informasi apapun selain sedikit ingatannya. Tapi tiba-tiba Sohyun menyadari ada seseorang selain dirinya yang berada di sana. Saat melihatnya, ternyata itu adalah Hyunjin. Sohyun melihat Hyunjin yang meletakkan sesuatu di balik bata yang biasa Sohyun mengambil surat.
Sohyun pun baru menyadari kalau sepertinya Hyunjin memiliki keterkaitan dengan masa lalunya. Sesampainya Hyunjin di rumah, ia melihat sebuah motor yang sama persis seperti yang ia lihat di panti asuhan tadi. Ia lalu bertanya pada Solgi yang ternyata motor itu adalah milik Sohyun. Hyunjin lalu tersadar jika Sohyun mungkin saja juga berasal dari panti asuhan seperti dirinya. Kemudian Hyunjin meminta bantuan Solgi untuk mengajak Sohyun makan malam di rumahnya. Saat makan malam tiba, Hyunjin mengetahui jika benar Sohyun adalah teman masa kecilnya karena ia terlihat begitu tertarik dengan surat pesawat yang ia buat. Begitupun dengan Sohyun yang kini mengetahui jika Hyunjin adalah temannya. Karena hal itulah Sohyun semakin penasaran dengan masa lalunya dan siapa saja yang terlibat untuk berusaha membunuhnya dahulu. Ia kemudian kembali mencari informasi dari sadapan di rumah si politikus. Dari situlah Sohyun jadi tahu kalau ternyata si politikus bekerja sama dengan Jae-hwan. Karena politikus itu memiliki sebuah dokumen penting yang berkaitan dengan panti asuhan. Di sisi lain, Jae-hwan meminta bawahannya untuk melenyapkan seorang pengasuh panti asuhan yang membawa kabur seorang anak. Setelah itu, Sohyun segera pergi untuk mencari tahu informasi dari bawahan Jae-hwan. Yang saat Sohyun melihatnya, ternyata bawahan Jae-hwan ini adalah orang yang dulu sering menyiksanya di panti asuhan. Di sana pun akhirnya terjadilah baku hantam antara Sohyun dengan bawahan Jae-hwan. Namun Sohyun segera pergi saat rekan bawahan Jae-hwan datang. Sedangkan Philip kembali mendapat informasi tentang seorang pengasuh di panti asuhan Sohyun dulu. Yang siapa tahu Sohyun bisa mendapatkan informasi dari sana. Namun sayangnya pengasuh itu tidak bisa bicara. Sohyun pun segera pergi ke lokasi pengasuh itu dan mengabaikan Hyunjin yang ternyata sudah memiliki janji dengannya di sebuah kafe. Sesampainya di rumah pengasuh itu, Sohyun belum mendapatkan informasi apapun karena si pengasuh ketakutan dan meminta Sohyun untuk pergi. Setelah itu Sohyun menemui Hyunjin. Saat itu ia bertanya apa yang Hyunjin ingat saat di panti asuhan. Hyunjin menyampaikan jika Sohyun telah merubah hidupnya saat itu menjadi lebih baik. Sesampainya di rumah, Sohyun yang mengingat perkataan Hyunjin kembali diminta oleh Philip untuk segera menghabisi targetnya karena sang klien sudah mendesak. Tidak lama kemudian Sohyun mendapat telepon dari pengasuh. Namun ia tidak bisa mendengar apapun karena keterbatasan si pengasuh. Sohyun pun segera bergegas ke rumah si pengasuh. Namun ia terlambat karena bawahan Jae-hwan lebih dulu membawa si pengasuh itu. Alhasil, Sohyun kembali gagal mendapat informasi tentang dirinya. Di sisi lain, Hyunjin akhirnya mendapatkan informasi tentang Solgi yang mana ternyata benar Solgi adalah saksi pembunuhan rekannya. Namun saat Hyunjin berusaha menanyai Solgi, Solgi malah ketakutan dan enggan membahas hal itu. Yang tidak lama, Sohyun datang dan meminta Hyunjin agar memberikan Solgi waktu. Setelah itu, Hyunjin pun pergi ke sebuah rumah duka yang diikuti oleh Sohyun. Yang ternyata wartawan yang terbunuh itu adalah kekasihnya Hyunjin. Pantas saja Hyunjin ingin mengungkap siapa pembunuh kekasihnya itu. Saat Sohyun melihat foto wartawan itu, ternyata benar ia adalah korban yang sudah dibunuh oleh Pavel. Di lain tempat, Philip kembali dihubungi oleh kliennya dan mendesak agar Sohyun segera membunuh targetnya. Di sana ada plot twist di mana klien itu adalah asisten Jae-hwan yang bekerja sama dengan Hyunwoo. Kliennya juga kembali memberikan sebuah foto terkait masa lalu Sohyun. Namun sepertinya Sohyun sudah tidak mau menjadi pembunuh bayaran, sehingga ia malah meminta Philip melacak siapa kliennya agar bisa dengan mudah Sohyun menghabisi dan mendapat informasi tentang dirinya. Setelah itu Sohyun langsung bergegas ke tempat di mana foto itu berada. Ternyata itu adalah tempat pemakaman Hyunjin asli temannya dulu.
Hyunjin asli meninggal karena penyakit dan keluarga Hyunjin asli mengadopsi Hyunjin yang saat ini karena memiliki kemiripan. Di sisi lain, akhirnya Hyunjin mendapatkan sketsa wajah pria bermasker. Ia pun mulai menyadari jika sketsa wajah pria bermasker itu mirip dengan Sohyun. Hyunjin pun segera bergegas ke rumah Sohyun untuk mencari tahu informasinya. Namun beberapa kali aksinya hampir saja ketahuan Sohyun, meskipun Sohyun sendiri sudah mengetahui jika Hyunjin ini sedang mencari tahu tentang dirinya. Keesokan harinya, Sohyun dihubungi oleh Hyunwoo dan memintanya agar segera mengeksekusi targetnya. Namun Sohyun menolak yang membuat Sohyun akan menghabisi orang terdekatnya. Awalnya ia tidak peduli hingga ia tersadar orang yang Hyunwoo maksud ini adalah Hyunjin. Mengetahui Hyunwoo yang akan menabrak Hyunjin membuat Sohyun bergegas lari untuk menyelamatkan Hyunjin. 난 네 옆에 있는 사람을 하나씩 제거해. Karena mengetahui nyawa orang terdekatnya yang terancam, terpaksa Sohyun harus menjalankan tugasnya untuk membunuh si politikus. Ia segera bergegas ke tempat politikus yang saat itu tengah berkampanye. Meski saat itu di keramaian, dengan skill yang Sohyun miliki, ia berhasil menembak si politikus itu meski dari jarak jauh. Hyunjin yang saat itu juga tengah mengawasi si politikus langsung menuju ke TKP dan melihat siapa yang melakukan hal itu. Tanpa sengaja, ia melihat pria bermasker dan segera mengejarnya. Sampai akhirnya, Hyunjin berhasil menodongkan pistol pada pria bermasker itu. Hyunjin yang saat itu hampir berhasil membuka masker Sohyun, namun Sohyun lebih cekatan, di mana ia segera memborgol Hyunjin ke pagar dan membuatnya berhasil kabur. Hyunjin yang terus overthinking karena gagal menangkap pria bermasker, kemudian teringat pada Sohyun yang mengatakan akan mendatangi sebuah klinik hewan. Hyunjin segera ke sana untuk memastikannya. Tapi kecurigaannya pun salah karena ternyata Sohyun memang berada di sana. Untung saja rencana dan kerjasama Sohyun dengan manajer klinik berhasil mengelabui Hyunjin. Scene berganti saat Jae-hwan tengah mengobrol dengan rekannya. Tiba-tiba saja bawahannya datang memberikan bukti jika asistennya ini telah bersekongkol dengan Hyunwoo. Namun Jae-hwan tidak percaya karena asistennya ini telah lama bekerja untuknya. Jae-hwan pun meminta bawahannya untuk memberikan bukti yang lain yang jauh lebih kuat. Di sisi lain, Philip ditangkap dan dihajar oleh sekelompok rentenir karena terlibat hutang yang ia gunakan untuk berjudi. Namun Sohyun segera datang dan membantu Philip. Setelah itu sebagai gantinya, ia meminta Philip untuk melacak keberadaan kliennya. Namun tiba-tiba saja kliennya mengirim foto Hyunjin yang berhasil membuat Sohyun panik. Sedangkan di kantor polisi, Hyunjin sedang menginterogasi beberapa saksi pembunuhan si politikus. Yang tanpa sengaja ia bertemu dengan seorang pria yang merupakan bawahan ayahnya yang ia ingat dahulu. Pria itu sering menyiksanya di panti asuhan. Hal itu tentu saja memunculkan trauma dan ketakutan tersendiri bagi Hyunjin. Tidak lama kemudian, ibu Hyunjin menghubungi dan meminta Hyunjin untuk keluar. Saat melihat anaknya itu pucat seperti ketakutan, membuat ibunya meminta Hyunjin untuk keluar dari polisi dan meneruskan usaha keluarganya. Namun Hyunjin tentu saja menolak. Diam-diam Sohyun yang melihat mereka berdua segera mengikuti ibu Hyunjin ke rumahnya. Sampainya di sana, Sohyun segera menggunakan masker dan masuk ke rumah Hyunjin. Sohyun pun kembali teringat dengan masa lalunya di rumah itu. Hingga tanpa sengaja, Sohyun melihat Jae-hwa tengah menonton video seorang anak yang sedang dioperasi. Sohyun pun segera merekam hal itu sebagai saksi. Namun tiba-tiba saja, Jae-hwa kembali masuk ke ruangan kerjanya dan Sohyun pun segera bersembunyi. Sohyun pun juga mendengar percakapan antara Jae-hwa dan seseorang yang membahas tentang anak-anak yang Jae-hwa sembunyikan seperti di panti asuhan.
Hal itu membuat Sohyun teringat saat dulu dirinya kabur dari panti asuhan karena mengerikannya perlakuan dari Jae-hwa. Namun aksinya ketahuan yang membuat Jae-hwa marah dan memburunya. Ia kemudian ditabrak dan diserahkan pada Pavel untuk dibunuh. Setelah mengingat hal itu, Sohyun pun memilih pergi dari sana. Keesokan harinya, Sohyun terus memikirkan tentang bukti video yang ia dapatkan dari rumah Jae-hwa. Ia kemudian mengirimkan video itu pada kliennya yang tidak lain adalah asisten Jae-hwa. Tidak lama kemudian, asisten Jae-hwa itu akhirnya menghubungi Philip yang mana langsung diangkat oleh Sohyun. Saat itu Sohyun langsung mengatakan kalau yang mengangkat telepon adalah dirinya. Ia pun langsung mengancam asisten Jae-hwa untuk menceritakan maksud dari video itu. Kenapa Jae-hwa sering mengumpulkan anak-anak? Jika dia tidak menceritakannya, maka Sohyun akan memburunya. Asisten Jae-hwa itu tentu ketakutan. Ia segera pergi untuk menemui Hyunwoo dan menceritakannya. Namun Hyunwoo meminta agar asisten Jae-hwa itu tenang, karena bagi Hyunwoo itu hanya sekedar ancaman saja dari Sohyun. Namun ia juga meminta asisten Jae-hwa itu untuk tetap waspada, ditakutkan jika ada kemungkinan yang terburuk. Kemudian di sisi lain, Yoonjin dan teman jaksanya sedang berada di rumah politikus untuk mencari bukti lain. Tapi di sana ia justru mendapat informasi baru dari asisten politikus di mana sebelum pembunuhan, si politikus ini terlihat marah pada Taeso, si bawahan Jae-hwa, karena berkas berisi daftar anak-anak panti asuhan yang hilang. Hal itu tentu saja membuat Yoonjin dan si jaksa berpikir kalau rentetan pembunuhan ini ada sangkut pautnya dengan panti asuhan. Tidak lama kemudian, Hyunjin mendapatkan video rekaman CCTV yang memperlihatkan kalau Taeso terlihat membuang sesuatu. Hyunjin dan teman jaksanya ini langsung pergi ke lokasi tersebut. Tidak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya mendapatkan barang bukti yang dibuang oleh Taeso. Setelah itu, mereka membawa bukti itu untuk dicek, dan barang itu ternyata sangat cocok dengan racun yang ditemukan di mata si politikus. Yoonjin pun langsung kembali menginterogasi Taeso dengan dugaan pembunuh si politikus. Namun sebelum diinterogasi, Taeso meminta kesempatan untuk berbicara dengan Jae-hwa terlebih dahulu. Hal itu membuat Hyunjin tersadar jika semua rentetan pembunuhan itu ada sangkut pautnya dengan ayah angkatnya. Hyunjin pun langsung menemui ayahnya untuk menanyakan tentang Hyunwoo. Namun tentu saja sang ayah tidak akan memberikan informasi apapun. Setelah itu Jae-hwa pergi ke rumah sakit untuk mencari informasi tentang asistennya. Saat akan menyuruh Taeso membunuh asistennya, tiba-tiba Jae-hwa mendapatkan video operasi seorang anak yang dikirimkan oleh Sohyun yang sudah berada di rumah sakit juga. Sementara itu, Yoonjin dan timnya kembali mencari bukti keterlibatan dari Taeso. Saat itulah tiba-tiba ia mendapatkan paket berisi artikel tentang penemuan mayat di gedung dekat panti asuhan. Yoonjin pun segera menemui wartawan yang membuat berita itu. Yoonjin kemudian mendapatkan informasi jika lokasi penemuan mayat ini berada di gunung yang sudah ditandai dengan sebuah pita. Yoonjin lalu meminta izin untuk penggalian lokasi mayat tersebut kepada petinggi Polri, namun langsung ditolak, yang membuat Yoonjin meminta timnya untuk melakukan panggilan ulang tanpa surat. Hingga saat melakukan penggalian, betapa terkejutnya mereka menemukan mayat wanita yang mana mayat wanita itu adalah pengasuh panti yang dibunuh oleh Taeso. Ngeri kali, bos. Oke lah, kita lanjut. Sementara itu Sohyun menemui Hyeji, asisten Jae-hwa, untuk menanyakan perihal video itu. Di sana Sohyun mendapatkan informasi jika Jae-hwa merupakan ayah biologisnya, namun Jae-hwa tidak mau untuk merawat Sohyun. Hyeji juga mengatakan jika ia ingin mengetahui tentang anak-anak yang dibunuh oleh Jae-hwa, semua jawaban ada di dalam video yang Sohyun dapatkan. Serta mengenai nomor yang diberikan pada setiap anak, Sohyun harus mencari alasan kenapa mereka lahir. Hyeji kemudian memberikan target baru untuk Sohyun bunuh.
Yang mana itu adalah manajer rumah sakit yang juga adalah komplotan Jae-hwa. Lalu Hae-ji segera meminta So-hyun pergi karena Hae-ji harus bertemu dengan Jae-hwa. Karena tidak ingin bertemu dengan ayahnya, So-hyun pun memilih untuk pergi. Tidak lama Jae-hwa datang menemui Hae-ji, di mana kini ia sudah tahu jika Hae-ji telah mengkhianatinya. Ia lalu menghubungi bawahannya untuk menyekap Hae-ji. Tapi Jae-hwa memberitahu Tae-so untuk jangan membunuh Hae-ji terlebih dahulu, karena Hae-ji bisa dijadikan pancingan untuk membuat Hyun-woo keluar. Setelah itu, saat Jae-hwa hendak pergi, ia mendapatkan sebuah telepon yang ternyata dari So-hyun. So-hyun pun mengatakan jika kini ia sudah mengetahui kalau Jae-hwa adalah ayahnya. Ia pun kemudian bertanya kenapa saat itu Jae-hwa ingin membunuhnya. Dengan santuinya, Jae-hwa menjawab kalau So-hyun adalah kesalahan yang tidak dibutuhkannya. Karena kesal mendengarnya, So-hyun pun kemudian berpura-pura akan menabrak mobil Jae-hwa dan berhasil membuat Jae-hwa panik. Sementara itu, Hyun-jin pergi ke rumah ibu pengasuh untuk mencari bukti. Namun saat di sana, ia malah menemukan sebuah kertas yang bertuliskan nomor telepon milik So-hyun. Kemudian Hyun-jin pun menemui So-hyun dan menanyakan perihal kertas itu. Bahkan Hyun-jin mengira jika So-hyun lah yang telah membunuh ibu panti itu. Namun So-hyun menjelaskan jika memang ia sebelumnya menemui ibu pengasuh untuk mencari tahu tentang masa lalunya. Namun saat So-hyun tiba kembali ke sana, ibu pengasuh sudah menghilang. Hyun-jin pun percaya dengan keterangan So-hyun karena ia pun juga baru tahu jika mayat yang ia temukan adalah ibu pengasuh panti asuhannya dahulu. Kemudian Hyun-jin berkesimpulan jika semua kasus pembunuhan yang terjadi ada sangkut pautnya dengan panti asuhannya dulu. Hyun-jin dan timnya pun merencanakan untuk bisa menemukan dokumen si politikus ataupun Hyun-woo karena ialah saksi kunci panti asuhan tersebut. Hyun-jin pun meminta agar Hyun-jae kembali menemui Jae-hwa untuk mendapatkan informasi tentang Hyun-woo. Di sisi lain, Jae-hwa bersama manajer rumah sakit dan Tae-so sedang membahas dan mencocokkan kematian rekan mereka. Yang mana mereka menyimpulkan jika yang membunuh rekan mereka adalah So-hyun, anak panti yang masih hidup yang mungkin disuruh oleh Hyun-woo. Setelah itu, Hyun-jin dan Hyun-jae datang menemui Jae-hwa untuk kembali menanyakan perihal Hyun-woo. Namun seperti biasa, Jae-hwa tidak akan memberitahu apapun tentang itu. Karena dirasa percuma, mereka pun memilih pergi dan mencoba mencari informasi dengan cara lain. Sedangkan Hyun-jin yang sebelumnya meminta rekannya mencari tahu tentang orang yang mengiriminya artikel, kini rekannya sudah mendapatkan informasi tersebut. Ternyata pengirim artikel itu adalah Hae-ji. Hyun-ji pun segera menghubungi Hae-ji untuk menanyakan tentang hal itu. Namun karena saat ini Hae-ji sedang disekap, tentu telepon itu tidak terhubung. Di sisi lain, Hyun-woo yang sedang menyadari jika Hae-ji sedang dalam bahaya, segera mengirimkan lokasi Hae-ji terkini pada So-hyun dan mengatakan jika So-hyun bisa mendapatkan semua informasi di lokasi tersebut. So-hyun pun langsung bergegas ke lokasi itu, yang mana lokasi itu adalah tempat di mana Hae-ji disekap oleh Jae-hwa. Sedangkan Hyun-jin ternyata juga berada di sana. Karena bawahan Jae-hwa mengetahui kedatangan Hyun-jin, ia pun segera melaporkan pada ketuanya. Dan Jae-hwa meminta agar bawahannya menyingkirkan Hyun-jin. Hyun-jin yang saat ini mengetahui mobil So-hyun berada di sana mencoba menghubungi So-hyun dan menanyakan keberadaannya. Namun tiba-tiba saja Hyun-jin berteriak karena bawahan Jae-hwa berusaha mencelakainya. Mendengar teriakan Hyun-jin yang berada di sana, So-hyun pun langsung berubah menolong Hyun-jin. Namun saat So-hyun lengah, salah satu bawahan Jae-hwa berusaha menusuk So-hyun. Hyun-jin yang mengetahui itu langsung memasrahkan tubuhnya untuk melindungi So-hyun. Ia pun akhirnya harus mengalami luka tusukan. So-hyun pun segera menghubungi polisi dan ambulans. Untung saja,
Hyunjin segera dibawa ke rumah sakit dan berhasil ditolong. Keesokan harinya, Yoon-jae datang menemui Hyunjin dan mengatakan jika di lokasi semalam tidak ditemukan bukti apapun. Namun Hyunjin yang tidak yakin langsung bergegas menuju lokasi semalam meski tubuhnya masih lemah hanya untuk memastikan sendiri. Sesampainya di sana, benar saja mereka tidak menemukan apapun. Namun saat berada di luar lokasi, tanpa sengaja Hyunjin menemukan anting berdarah yang ia yakini milik Heiji. Hyunjin pun segera menghubungi rekannya untuk mencocokkan darah di anting itu dengan DNA milik Heiji. Sementara itu, Sohyun sebenarnya begitu khawatir dengan kondisi Hyunjin yang membuat dirinya diam-diam masuk ke rumah Hyunjin. Di sana ia melihat jika Hyunjin sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk mengungkapkan pembunuhan berantai. Di sana ia tertuju pada satu nama yang dicurigai Hyunjin sebagai pelaku, yaitu Hyunwoo. Sohyun yang tidak tahu siapa Hyunwoo akhirnya mulai mengurutkan para target yang sudah ia bunuh, yang membuatnya tersadar jika klien yang selama ini menyuruhnya adalah Hyunwoo. Kemudian tanpa sengaja Sohyun melihat sebuah pot yang sama dengan pot yang ada di kliniknya. Ia pun kemudian mencoba mencari sesuatu di dalam pot itu, yang ternyata ia menemukan alat pelacak di dalamnya. Ia pun langsung bergegas ke kliniknya dan memecahkan pot di kliniknya. Dan ia juga menemukan alat pelacak yang sama. Itulah sebabnya kliennya selalu mengetahui gerak-geriknya bersama dengan Hyunjin. Sohyun pun langsung pergi ke toko bunga karena ia tahu jika pemilik toko bunga itu adalah Hyunwoo. Di sana Sohyun langsung mengancam Hyunwoo karena telah berani mencelakai Hyunjin. Namun Hyunwoo justru mengatakan jika hal itu ia lakukan karena Sohyun yang lebih dulu melanggar kontraknya. Hyunwoo juga mengatakan jika kini dirinya tidak akan mencelakai Hyunjin karena Jae-hwa lah yang akan membahayakan Hyunjin karena Hyunjin telah mengusiknya. Namun Sohyun tidak percaya omong kosong itu karena Hyunjin adalah anak angkat dari Jae-hwa. Tapi Hyunwoo mengatakan jika Jae-hwa tidak akan memperdulikan itu. Karena anak kandungnya saja berani ia bunuh, apalagi sekedar anak angkatnya. Kemudian Sohyun juga menanyakan tentang anak-anak yang hilang di panti asuhan. Namun Hyunwoo akan menjawabnya jika Sohyun telah membunuh target yang ia perintahkan. Hal itu tentu membuat Sohyun auto emosi. Namun tiba-tiba Solgi datang yang membuat Sohyun tidak jadi melakukan sesuatu pada Hyunwoo. Ia pun segera membawa Solgi pergi dari sana. Saat itu akhirnya Solgi mengatakan jika ia mengetahui jika Sohyun adalah orang yang menyelamatkannya saat Pavel akan membunuhnya. Solgi juga meminta agar Sohyun menghentikan semuanya karena ia sudah banyak terluka. Solgi juga mengatakan kalau ia menyayangi Sohyun dan senang saat Sohyun menjadi dokter hewan yang baik hati. Sohyun pun tidak menyangka ternyata orang-orang di sekitarnya ternyata masih banyak yang menyayanginya, sehingga membuatnya berpikir apakah ia layak untuk mendapatkan semua itu. Di sisi lain, akhirnya Hyunwoo mencoba menghubungi Jae-hwa untuk menanyakan kenapa dulu ia membunuh keluarganya. Ditambah kenapa ia masih saja serakah dengan mengorbankan anak-anaknya demi uang. Mendengar pertanyaan itu, Jae-hwa pun mengatakan jika tujuan utamanya bukan hanyalah uang, melainkan agar para penguasa juga berlutut memohon kepadanya, karena dirinya memiliki suku cadang organ yang mungkin dibutuhkan untuk kesembuhan mereka dan keluarganya. Mendengar hal itu, Hyunwoo pun emosi dan bersumpah sebentar lagi Jae-hwa akan mendapatkan ganjaran dengan apa yang selama ini telah ia lakukan. Sedangkan Hyunjin sedang di kantor mendapatkan informasi terbaru dari Hyun-jae, di mana informasi tersebut berkaitan dengan perusahaan milik ayah angkat Hyunjin yang memiliki keterlibatan dengan hilangnya anak-anak di panti asuhan.
Menurut Yoon Jae, ada rumor tentang anak-anak itu, di mana anak-anak itu adalah hasil inseminasi buatan dari perusahaan Yoon Jae yang sengaja dibuat untuk diambil organnya, serta dijual kepada penguasa. Namun Yoon Jae mengatakan jika itu hanya rumor. Yoon Jin yang ingin mencari tahu kebenarannya pun kemudian mencuri CCTV di mobil ayahnya. Sementara itu, ibu angkat Yoon Jin mendatangi So Hyun yang mana ibu Yoon Jin ini telah mengetahui jika So Hyun adalah anak kecil yang dulu pernah datang ke rumahnya saat Yoon Jin asli masih hidup. Tidak lama kemudian, Solgi datang dan mengajak ibu Yoon Jin dan yang lainnya ke rumahnya untuk makan bersama. Suasana pun terlihat akrab dan hangat. Namun So Hyun berusaha menghindar karena ia merasa tidak pantas mendapatkan kehangatan itu. Yoon Jin pun akhirnya menyusul So Hyun yang saat itu tengah merenung di kliniknya. Namun tiba-tiba, Yoon Jin mendapatkan kiriman video dari rekannya yang didapatkannya dari CCTV milik ayahnya. Yang mana video itu berisi percakapan ayahnya melalui telepon dengan So Hyun. Dalam video itu, ayahnya mengatakan jika So Hyun adalah kesalahan terbesar yang pernah ayahnya buat. Di sisi lain, Hyeji yang hampir kabur malah kembali ditangkap oleh Jae-hwa dan anak buahnya. Bahkan Jae-hwa juga meminta anak buahnya untuk membunuh Hyeji sebagai peringatan untuk Hyun-woo dan So Hyun. Sementara itu, Yoon Jin sedang mengecek CCTV cafe sebelum Hyeji hilang. Di sana Hyeji terlihat bertemu dengan seseorang yang mana orang itu adalah So Hyun. Yoon Ji pun juga mendapatkan informasi dari informasinya jika So Hyun tidak pernah mengambil pendidikan dokter hewan. Yoon Jin pun langsung bergegas ke klinik So Hyun. Di sana ia masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat persenjataan. Hal itu tentu membuat Yoon Jin auto terkejut. Tidak lama kemudian, So Hyun datang yang membuat Yoon Jin langsung bertanya apakah ia adalah orang yang telah membunuh kekasihnya. Namun belum sempat menjawabnya, tiba-tiba saja Taeso bersama komplotannya datang untuk mengajar Solgi. So Hyun pun langsung menyelamatkan Solgi dan mengajar Taeso bersama komplotannya. Hingga suara sirine mobil polisi terdengar yang membuat mereka bubar. Ternyata itu adalah suara yang dibunyikan oleh Philip. Setelah itu Yoon Jin segera membawa Solgi ke rumah sakit. Saat itu akhirnya Solgi mengatakan kejadian yang dulu ia ingat pada Yoon Jin. Solgi juga mengatakan jika yang membunuh kekasihnya ini bukanlah So Hyun, melainkan orang lain. Solgi juga mengatakan kalau So Hyun telah menyelamatkan dirinya dan So Hyun adalah orang yang sangat baik menurutnya. Mendengar hal itu, Yoon Jin pun merasa bersalah karena telah menuduh So Hyun yang telah membunuh kekasihnya. Tidak lama kemudian, Yoon Jin mendapatkan informasi dari rekannya jika Hyeji telah ditemukan namun dalam keadaan meninggal. Yoon Jin pun segera mendatangi ruang otopsi untuk melihat jasad dari Hyeji, di mana dokter mengatakan jika ia menemukan sebuah USB di tubuh Hyeji yang sedang sengaja ditaruh di sana. Dalam USB itu, ada rekaman antara Jae-hwa dan Taeso yang membahas tentang anak-anak yang mereka ambil organnya untuk para penguasa. Ngeri kali, bos. Setelah itu Hyun pun mengumpulkan timnya dan menjabarkan jika pembunuhan itu benar dilakukan Hyun-woo yang membayar orang untuk membalaskan dendamnya. Sedangkan So Hyun mendatangi tempat inseminasi buatan milik Jae-hwa. Sebelumnya, So Hyun menghubungi Jae-hwa dan meledakkan bom di sana. 이게 더 낫겠지. 새 나가지 않게 말 맞춰놓고. Jae-hwa pun tidak menyangka So Hyun akan berbuat sampai sejauh itu. Setelah So Hyun mengikuti anak buah Jae-hwa untuk menyelamatkan anak-anak yang akan diambil organnya. Sampainya di sana, So Hyun pun segera menghajar semua anak buah Jae-hwa yang berjaga dan segera menyelamatkan anak-anak.
Akhirnya tim investigasi berhasil mengungkap jika pembunuh bayaran yang disewa oleh Hyun-woo adalah So-hyun. Tidak lama Hyun-jin mendapatkan pesan dari So-hyun yang berisi sebuah lokasi. Hyun-jin pun segera pergi untuk ke sana. Rupanya itu adalah tempat So-hyun menemukan anak-anak yang hilang. So-hyun lalu menghubungi Hyun-jin bermaksud menitipkan anak-anak itu dan juga Sol-gi. Hyun-jin yang khawatir dengan So-hyun memintanya untuk berhenti melakukan apapun, percaya saja kepadanya jika ia akan menangkap Jae-hwa. Namun So-hyun mengabaikannya dan memutuskan telepon. Di sisi lain, Philip yang khawatir meminta So-hyun segera pergi meninggalkan Korea. Namun So-hyun ingin melakukan misi terakhirnya terlebih dahulu, sehingga Philip pun meminjami So-hyun mobil dan ponsel untuk menjalankan misinya tersebut. Sementara itu, Hyun-woo akhirnya membunuh si manajer rumah sakit dengan tangannya sendiri. Karena So-hyun sudah tidak mau lagi melakukan tugas ini untuknya. Namun karena Hyun-woo yang kurang profesional membuat aksinya ini berhasil dilacak oleh polisi. Sedangkan Hyun-jin dan Hyun-jae akhirnya menangkap Jae-hwa. Namun dengan pasrah, Jae-hwa menyerahkan diri karena ia yakin akan dengan mudah untuk bebas. Saat diinterogasi, Jae-hwa pun tidak menjawab apapun meski Hyun-jin telah memperlihatkan bukti yang kuat. Di sisi lain, So-hyun menemui Hyun-woo dan mengabarkan jika Jae-hwa telah ditangkap. Ia pun meminta agar Hyun-woo bekerja sama dengannya, agar Jae-hwa mendapat hukuman seberat-beratnya. Namun Hyun-woo mengatakan jika itu percuma karena Jae-hwa akan dengan mudah bebas dengan koneksinya. Tidak lama kemudian, para polisi datang untuk menangkap Hyun-woo. Hyun-woo pun segera menyerahkan diri agar So-hyun bisa kabur dari sana. Tidak lama, ternyata benar saja apa yang Hyun-woo katakan. Jika Jae-hwa akhirnya bebas karena surat penangkapan Jae-hwa ditolak oleh Jaksa Agung. Setelah bebas, Jae-hwa segera menghubungi Tae-so agar menculik anak-anak yang kini sedang diawasi oleh tim investigasi. So-hyun yang diam-diam memata-matai Jae-hwa pun tahu dengan aksi yang dilakukan olehnya. Akhirnya So-hyun bersama Philip menyelamatkan anak-anak yang akan dibawa oleh anak buah Jae-hwa. Tak lama kemudian, Hyun-jin pun datang untuk memastikan keselamatan anak-anak itu. Setelah dirasa aman, Hyun-jin pun segera pergi ke tempat Jae-hwa. Sedangkan So-hyun lebih dulu sampai ke tempat Jae-hwa. Ia pun segera melumpuhkan semua penjaga yang ada di tempat Jae-hwa, hingga hanya tersisa Tae-so dan Jae-hwa. Namun saat So-hyun terlihat kelelahan, Tae-so pun segera menembak So-hyun, yang mana Philip menghalanginya dan mengenai Philip hingga tewas. Melihat sahabatnya itu tewas membuat So-hyun sangat emosi. Ia pun segera menghajar Tae-so dan membuat mereka terlibat adu jotos meski akhirnya So-hyun berhasil melumpuhkan Tae-so. Setelah itu So-hyun pun menghampiri Jae-hwa dan menembaknya. Namun saat itu Jae-hwa memohon ampun dan berjanji akan memberikan semua hartanya dan akan menganggap So-hyun sebagai anaknya. Namun So-hyun yang muak dengan ucapan Jae-hwa kembali menembak kaki Jae-hwa, yang membuat Jae-hwa terus memohon ampun. Hingga tidak lama datanglah Hyun-jin dan meminta agar So-hyun menghentikan semuanya dan percaya saja pada Hyun-ji. Namun ternyata Tae-so yang masih hidup mencoba untuk menembak So-hyun yang langsung diketahui oleh Hyun-jin. Terpaksa Hyun-jin harus menembak Tae-so. Tidak lama kemudian, para polisi datang dan langsung menodongkan senjata mereka pada So-hyun. Hyun-jin yang tidak ingin So-hyun terluka kembali membujuk So-hyun agar menyerah dan percaya saja kepadanya. Awalnya So-hyun hampir luluh, namun saat melihat senyum iblis Jae-hwa tanpa basa-basi lagi, So-hyun langsung menembak kepala Jae-hwa. Hal itulah yang langsung membuat So-hyun mendapat tembakan berondong dari para polisi yang dilihat oleh Hyun-jin.
Sohyun pun akhirnya tewas dan membuat Hyunjin tidak kuasa menahan kesedihannya. Singkat cerita, akhirnya Hyunwoo memberikan kesaksian yang ia ketahui. Ia juga memberikan informasi jika Seolgi adalah anak inseminasi seperti Sohyun dan Hyunji. Sedangkan Hyunji kini hidup bersama Seolgi dan juga anjing milik Sohyun. Ia pun membayangkan jika mereka terlahir dari keluarga normal, pasti saat ini hidup mereka sudah bahagia. Itu dia bosku, rangkuman dari drakor Kill It episode 1-12. Cobalah komen gimana menurut kalian cerita dari Kill It ini bos. Kalau menurut Mimin sih, endingnya agak mengandung bawang banget bos. Nah, buat tahu alur cerita selanjutnya dari drama lainnya yang akan kami rangkumin untuk kalian, pantengin terus channel kita yang satu ini bos. Biar kagak ketinggalan juga, jangan lupa like, kami, dan subscribe. Silahkan nyalakan loncengnya, biar kalian tahu setiap kita upload video terbaru. Komen juga drakor apa lagi yang wajib Mimin ceritakan alurnya nih bos. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.